Pemirsa, jenazah pekerja migran Indonesia asal Buleleng, Bali yang ditemukan tewas pada malam pergantian tahun akhirnya tiba di Indonesia pada Rabu sore. Ni Ketut Nurhayati berangkat ke Malaysia pada 1,5 tahun lalu untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun naas ia kembali ke tanah air dengan kondisi tak bernyawa. Setahun tidak ada kontak dengan suami dan anaknya, kabar kematiannya justru diterima keluarga melalui media sosial. Adalah Ni Ketut Nurhayati, seorang pekerja migran Indonesia asal desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, kini pulang ke tanah air dalam kondisi meninggal dunia. Jenazahnya tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, terbungkus dalam peti. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di sebuah kamar hotel di kawasan Puchong, Malaysia. Informasi yang beredar menyebutkan, korban diduga mengalami kekerasan sebelum meninggal. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah seorang kerabatnya memposting permohonan bantuan untuk biaya pemulangan jenazah melalui akun media sosial. Dalam unggahan tersebut, sang kerabat menulis korban diduga dibunuh dan memohon bantuan untuk memulangkan jenazah ke Bali. Setelah sejumlah upaya dilakukan dan viral, jenazah Ni Ketut Nurhayati akhirnya dipulangkan pada Rabu sore 8 Januari. Kabar sih dari anak saya dapat kabar dari temannya, ibunya. Informasi awalnya gimana yang ditahu itu, Pak? Informasi awalnya ya anak saya yang memberi kabar saya bahwa ibunya sudah tidak ada gitu aja. Dan dapat dari nama teman ibunya, teman ibunya. Diceritakan sama temannya bahwa ibu sudah kasih tahu ke anak saya nih. Ibu sudah tidak ada karena dibunuh gitu. Tahu lagi. Kejadian ini mendapat perhatian publik termasuk masyarakat di Bali yang turut prihatin atas nasib pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dari Badung, Bali, Wayan Hadi Kurniawan, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, tewasnya Ni Ketut Nurhayati menjadi duka mendalam bagi keluarga, terlebih ada 8 orang anak yang ditinggalkan. Keluarga pun meminta keadilan atas kematian Nurhayati. Seperti apa proses hukum yang akan dijalani dan akankah keluarga mendapat keadilan? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha dan ada juga perwakilan keluarga korban Made Widyaningsih. Dan baik, keluarga akan menyusul. Saya ingin menyapa dulu Pak Yuda. Terima kasih sudah hadir, sudah bersama kami di NTV Prime. Selamat sore Mbak Nastiti. Pak Yuda, apa yang terjadi? Sampai-sampai keluarga tahu ini semua dari medsos. Ya, pertama-tama Kementerian Luar Negeri ingin menyampaikan rasa turut berduka cita kepada pihak keluarga atas meninggalnya almarhumah Ni Ketut Nurhayati. Dapat kami sampaikan bahwa KBRI Kuala Lumpur menerima informasi pertama kali kasus ini pada tanggal 7 Januari. Dan dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa almarhumah meninggal pada tanggal 1 Januari 2025. Jenazahnya ditemukan di sebuah hotel di wilayah Taman Mawar, Puchong, Malaysia. Dan kemudian setelah itu dilakukan proses otopsi dan berdasarkan hasil proses otopsi ditentukan bahwa penyebab kematian incise wound to the neck. Jadi ada luka sayatan di leher. Nah, segera setelah itu kemudian KBRI Kuala Lumpur berkoordinasi dengan kepolisian daerah Selangor untuk dua hal. Pertama terkait dengan proses pemulasaran jenazah dan yang kedua terkait dengan proses penegakan hukum terhadap pihak yang berlaku. Kami mendapat informasi bahwa terduga pelaku warga negara Bangladesh saat ini sudah ditahan dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memantau proses penegakan hukumnya. Tepatnya kapan Pak Yuda KBRI baru mengetahui bahwa Ni Ketut Nurhayati sudah meninggal dunia? Tanggal 7 Januari kita terima dari pihak kepolisian. Mohon dikoreksi, tewasnya tanggal 1 Januari, kemudian KJRI baru menerima berita ini pada tanggal 7 Januari. Apa yang terjadi dalam durasi waktu yang panjang itu hampir 1 minggu? Ya, tentu dari sisi notifikasi kekonsuleran ya kita bisa mengetahui bahwa memang informasi yang kita terima itu berdasarkan Konvensi Wina 61 sudah menjadi kewajiban pihak negara setempat untuk menyampaikan informasi
secara resmi kepada kedutaan asing terkait ketika ada masalah yang menimpa warganya. Namun tentunya KBRI Kuala Lumpur tidak hanya mendasarkan kepada consular notification yang disampaikan oleh otoritas yang ada di Malaysia, namun juga dari berbagai macam sumber yang ada. Namun informasi yang kami terima, KBRI baru menerima informasi tersebut pada tanggal 7 Januari. Sementara media Malaysia sudah langsung mengangkatnya pada tanggal 2 dan 3 dan ini sudah menjadi berita yang heboh di Malaysia sana. Saya ingin menyapa ada Ibu Made Widyaningsih sudah bergabung melalui Zoom. Pak Yuda, kita tahan dulu. Saya ingin menyapa dari keluarga korban. Ibu Made. Baik, Om Swastiastu. Selamat sore menjelang malam. Saya Made Widyaningsih dari Bali, perwakilan dari keluarga korban, sekaligus saya adalah kepala dusun atau klien Banjar Dinas. Baik. Yang kebetulan memang ikut dalam pendampingan keluarga korban. Baik. Apakah Anda juga, Bu Made, yang pertama kali mendengar berita ini dan kemudian berinisiatif untuk menggalang dana untuk memulangkan Ibu Niketut Nurhayati, kerabat Anda? Baik, mungkin pertama kali saya ingin mengkoreksi sedikit. Yang pertama terkait dengan identitas dari korban, sesuai dengan KTP dan pasportnya namanya adalah Nurhayati, tidak pakai Niketut. Oh, baik. Namanya hanya Nurhayati saja. Terima kasih atas koreksinya, Ibu Made. Terkait dengan berita yang kami dengar dari pihak keluarga, pertama kali kami mendapatkan berita tentang meninggalnya korban itu pada tanggal 4 Januari 2025. Kami tahu berita itu pertama kali dari media sosial. Nah, kenapa kami bisa berasumsi bahwa korban ini sudah meninggal atau kejadian perkara itu pada tanggal 31 Desember? Karena berdasarkan dari foto di media yang kami terima tertanggalkan 31 Desember 2024. Sementara berita itu sampai ke keluarga pada tanggal 4 Januari 2025 pada sore hari sekira jam seperti sekarang. Saya potong dulu di situ, Bu Made, tanggal 31 Desember, tepatnya foto apa yang Anda lihat? Nah, di sana hanya terlihat foto korban sedang tergeletak di atas tempat tidur yang kemungkinan itu adalah tempat tidur di dalam hotel. Mohon maaf, artinya di sana. Artinya korban sudah meninggal ya? Foto itu adalah foto korban sudah meninggal dan itu dimuat di medsos atau di berita online Malaysia? Di medsos, di media sosial, tepatnya dari Facebook. Cuman saya tidak jelas melihat siapa yang pertama kali mengirimkan foto tersebut. Facebook, mohon maaf, itu Facebook akun Malaysia atau dari Indonesia? Sepertinya kalau melihat dari bahasa, itu akun dari Malaysia. Akun dari Malaysia. Artinya si pemilik akun ini keluarga atau kerabat Nurhayati tidak tahu, dan bagaimana Ibu kemudian mengetahui bahwa korban yang tampak di situ adalah Nurhayati? Karena dalam redaksi itu jelas di sana ada namanya Nurhayati. Kemudian yang pertama menerima kiriman video itu adalah salah satu warga yang ada di desa saya juga. Nah, kemudian warga inilah yang meneruskan kepada keluarga. Kemudian keluarga yang datang ke rumah saya untuk menyampaikan berita itu. Seperti itu kronologi pertama kali. Baik. Saya ingin ke Pak Yuda, ini menyambung jawaban Anda sebelumnya tadi, penjelasan Anda Pak Yuda. 31 Desember, foto sudah beredar, kemungkinan meninggalnya sebelum itu atau pas tanggal 31 Desember, kemudian 4 Januari baru kemudian medsos begitu luas memberitakan ini. Sekali lagi komentar dari Kemlu seperti apa? Bagaimana koordinasi sebenarnya yang terjadi selama durasi waktu itu? Ya, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa informasi baru diterima tanggal 7 Januari, ya, tentunya dalam konteks penanganan kasus, ya, kita membuka seluruh jalur informasi yang ada untuk dapat melaporkan kejadian terkait dengan warga negara Indonesia yang mengalami masalah di suatu negara. Jadi berbagai macam channel seperti tentunya laporan online, ya, kemudian hotline KBRI sudah kita buka. Namun memang informasi baru kita terima tanggal 7 Januari. Tentu kita juga memahami ya kenapa begitu panjang waktu yang bisa diterima oleh KBRI
Kuala Lumpur ya. Dari tanggal Baik. 7 baru bisa kita terima Baik, 7 Januari. Nah, ini oleh apakah bisa kami simpulkan bahwa yang bersangkutan ini tidak terdaftar, tidak terdata di KBRI, kemudian juga tidak ada dokumen kerjanya? dalam catatan kami bahwa Ibu Nur Hayati masuk bekerja secara prosedural. Kemudian pada bulan April tahun 2022 yang bersangkutan kabur dari rumah majikannya. Di Dan Malaysia kemudian juga ya, pada Pak? di Malaysia juga. Nah, setelah itu kita tidak mengetahui data yang bersangkutan dan keberadaannya. Baik, ini sekaligus mengklarifikasi juga Pak Yuda bahwa berita di luar itu Ibu Nur Hayati ini baru bekerja atau baru berangkat ke Malaysia pada tahun 2023. Saya izin konfirmasi dulu ke keluarga korban, ke Ibu Made Widyaningsih. Jadi yang benar Ibu Nur Hayati ini sudah berangkat ke Malaysia sebagai PMI itu kapan? Mungkin perlu saya jelaskan sedikit bahwa Ibu Nur Hayati ini pada bulan Juli 2023, tepatnya tanggal 3 Juli 2023, beliau mengurus surat kepindahannya dari wilayah kami, dari Banjarmasin City, dari Desa Gidgid, menuju ke Tulungagung. Jadi ketika dia sudah menjadi warga Tulungagung, secara administratif saya tidak lagi memantau tentang bagaimana progres dari pengurusan administrasinya untuk pemberangkatannya dia sebagai PMI ke Malaysia. Baik, sebagai kepala dusun, semua warga di dusun Anda ketika akan mengurus pindah atau kerja di luar negeri selalu melewati Bu Made, betul ya? Jadi sebelum Juli 2023, Ibu Nur Hayati tidak pernah mengurus untuk kepindahan atau untuk bekerja di luar negeri? Artinya secara pribadi dia sudah cerita kepada saya bahwa dia punya niat dan keinginan untuk menjadi PMI. Nah, pada bulan Juli 2023 tersebut, dia mengurus surat pindahnya. Baik. Dengan alasan bahwa dia akan bekerja. Jadi masuk LPK yang ada di Kediri seperti itu. Baik, saya ke Pak Yuda lagi. Seperti apa proses hukumnya Pak Yuda? Kalau tadi Anda menjelaskan sudah polisi Malaysia sudah menahan 2 tersangka yang merupakan warga negara Bangladesh ya. Motif juga sudah dirilis oleh pihak kepolisian Malaysia bahwa motifnya adalah cemburu. Sejauh mana saat ini Kemlu atau KBRI sudah mengkonfirmasi terkait informasi itu? Ya, dapat kami sampaikan bahwa KBRI Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan kepolisian daerah wilayah Serdang, Selangor untuk menindaklanjuti proses penegakan hukum yang akan dilakukan. Hingga saat ini pihak kepolisian Malaysia masih melakukan penyelidikan. Ya, kita masih menunggu hasil penyelidikan tersebut dan kita akan terus pantau proses penegakan hukum kepada pelaku. Pemantauannya teknisnya seperti apa Pak Yuda? Ya, tentunya karena ini adalah masuk ranah kriminal, ya, kemudian pihak penuntut umum ya tentunya adalah berasal dari pihak kejaksaan yang ada di Malaysia. Nah, dalam konteks pendampingan hukum nanti pada saat proses pengadilan itu berjalan ya, kita biasanya menugaskan diplomat kita untuk melakukan pemantauan terhadap proses hukum yang ada. Baik, ada dan jaminan jika dimungkinkan, Pak? kita juga akan bisa melakukan apa yang disebut sebagai watching brief. Watching brief itu adalah kita menunjuk pengacara untuk memantau proses pengadilan yang terjadi di sana. Baik, ini sudah dilakukan atau belum? Belum, tentunya karena kan kita masih menunggu proses penyelidikan. Tadi kuncinya adalah kita tidak bisa mengintervensi. Baik. Ini tapi bahwa ada jaminan dari Kemlu, ada jaminan dari KBRI untuk terus mengawal kasus ini. Ya, itu sudah menjadi tugas Kementerian Luar Negeri dan KPU. Baik, apa yang dapat kalau memang Ibu Nur Hayati seperti tadi disampaikan oleh Bu Made Widyaningsih yang merupakan kerabatnya sejak Juli 2023 usai mengurus izin untuk bekerja di luar negeri sudah katakanlah lost contact begitu. Apakah memang dari pemerintah Indonesia tidak mengetahui Ibu Nur Hayati ini kerja di mana, kerja kepada siapa, statusnya seperti apa, gajinya sudah dibayarkan atau belum? Kalau memang bekerja sebagai PMI, seperti apa yang sudah Anda kumpulkan data-datanya Pak Yuda? Jadi dapat kami sampaikan bahwa Ibu Nur Hayati tadi kami sampaikan masuk secara prosedural ke Malaysia dan kemudian
tercatat bekerja di pihak memberi kerja. Namanya sudah ada dengan inisial NWT, ya, warga Malaysia. Dan kemudian tercatat sejak 24 April 2024 Ibu Nurhayati kabur. Dan kemudian pada tanggal 3 Juli 2024 pihak majikan melaporkan pembatalan permit izin kerja dari Bu Nurhayati karena yang bersangkutan sudah kabur. Dan sejak saat itu kita sudah tidak bisa melacak di mana keberadaan Bu Nurhayati dan siapa pihak majikan selanjutnya dari Bu Nurhayati. Baik, artinya dari majikan yang pertama ini ketika dia melapor, apa yang dilakukan oleh KBRI selanjutnya? Ya, tentunya karena ini kasus abscondment ya, artinya kabur begitu saja, ya kita bisa menerima pengaduan tersebut, pelaporan tersebut, namun kita tidak memiliki akses untuk bisa menghubungi Ibu Nurhayati. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi dari kenapa Bu Nurhayati kabur dari majikan yang pertama. Dan Nah, dalam alasan kesempatan ini tentunya, ya. alasan kaburnya? Alasan kaburnya apakah dilaporkan juga oleh majikan yang lama, Pak? Apakah ada mungkin dugaan pidana, dugaan kekerasan? Dari informasi yang kami terima, tidak ada informasi tersebut. Hanya majikan pertama meminta pembatalan permit kerja atas nama Bu Nurhayati. Nah, jadi tentunya KBRI Kuala Lumpur dapat bergerak ketika ada pengaduan. Ya, informasi ketika ada kasus yang dihadapi oleh pekerja migran kita, kabur itu bukan masalah, bukan solusi maksudnya dalam konteks ini. Jika Paspor ID semuanya masih dipegang, paspor ID semuanya tidak dipegang oleh majikan lama ya Pak Yuda? Tidak, seperti itu yang kami terima. Tidak. Jika kejadian seperti itu Pak Yuda, apakah pihak imigrasi tidak bisa langsung turun tangan untuk mencari keberadaan Ibu Nurhayati? Imigrasi, mohon maaf Bu Nasiti, imigrasi Indonesia atau Malaysia maksudnya? Malaysia. Tentu kalau sudah masuk ke dalam wilayah hukum di Malaysia, ya keberadaan dia sudah ada. Jadi sudah melewati pintu pelintasan imigrasi. Imigrasi itu kan hanya bisa melacak pelintasan keluar dan masuk wilayah negara. Nah, Ibu Nurhayati tercatat sudah masuk dan tidak tercatat keluar lagi wilayah Malaysia. Sedangkan di dalam wilayah Malaysia tentunya akan sangat tergantung dari yang bersangkutan untuk bisa melaporkan keberadaan. Baik, hingga pemulangan jenazah akhirnya mohon maaf kerabat mengumpulkan dana sendiri untuk dapat memulangkan jenazah. Apakah memang dari pemerintah Indonesia, mohon maaf kalau saya bilang selambat itu dalam mengurus warga negaranya sendiri? Jadi kami ingin menyampaikan bahwa tadi informasi yang kami terima adalah tanggal 7 Januari berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KBRI Kuala Lumpur, dan kami melalui koordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur juga telah melakukan langkah-langkah untuk membantu memfasilitasi pemulangan jenazah almarhumah ke Denpasar. Baik. Intinya saat ini KBRI atau pemerintah Indonesia tetap akan menjamin proses hukum berjalan dan tetap akan didampingi selama berjalannya proses hukum atau persidangan di Malaysia. Kita lanjutkan dialog di segmen berikutnya. Pak Yuda, Ibu Made, kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha dan juga ada perwakilan dari keluarga korban Made Widianingsih melalui sambungan Zoom. Bu Made, Pak Yuda, saya ingin ke Pak Yuda dahulu. Agar peristiwa seperti ini, agar terkesan bahwa, apalagi tadi Pak Yuda Anda menjelaskan bahwa Ibu Nurhayati ini masuknya secara prosedural begitu, artinya negara tidak boleh melihat mana yang masuk secara legal, mana yang masuk secara tidak legal. Ini Bu Nurhayati masuk secara prosedural, artinya secara legal. Tapi terkesan pemerintah seperti tidak berpihak kepadanya. Untuk ke depan, apa yang bisa dilakukan sehingga seperti ini tidak ada lagi? Pertama Bu Nasiti, kami ingin menegaskan bahwa sejak awal, ya, ketika informasi itu diterima, KBRI Kuala Lumpur telah melakukan langkah-langkah. Jadi kesan bahwa tidak berpihak itu tidak benar. Baik. Jadi sejak awal, jika informasi diterima, KBRI Kuala Lumpur segera
ya segera melakukan langkah-langkah koordinasi tadi kami sampaikan dengan pihak kepolisian Serdang dan juga pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga. Dan kami ingin pastikan bahwa semua langkah-langkah penanganan kasus sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Hanya memang tadi kuncinya adalah bagaimana informasi bisa diterima dengan cepat ya, kepada pihak KBRI Kuala Lumpur. Nah, dalam konteks itulah kemudian ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mensuplai informasi secepat-cepatnya, termasuk kemungkinan dari pihak keluarga yang tadi sudah disampaikan sudah menerima informasi itu sejak tanggal 4 Januari, itu akan sangat membantu untuk memastikan respon cepat dari perwakilan RI. Ini artinya yang lamban KBRI Malaysia? Bukan, tadi kami sampaikan bahwa informasi, jadi konteks kita bekerja itu adalah ketika kita mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber yang ada. Nah, ketika informasi itu sudah diterima oleh beberapa pihak tertentu, tentu akan sangat membantu pihak KBRI kalau dia segera melaporkannya segera ke KBRI. Apakah ini karena KBRI-nya sedang libur akhir tahun, awal tahun, jadi informasi yang sampai ke Kemlu sangat lamban, sangat terlambat? Tidak, jadi kami memang sudah memiliki SOP bahwa tidak ada waktu libur untuk pelindungan WNI. Baik. Jadi teman-teman perwakilan RI bekerja 24/7 untuk memastikan bahwa setiap pengaduan yang diterima itu segera ditindaklanjuti. Karena Pak Yuda, selama ini ada warga negara Indonesia yang misalnya mereka stranded di bandara di luar negeri 1 hari, nggak sampai 1 hari full, malah 12 jam misalnya mereka lapor ke KBRI. Ini ada warga negara Indonesia yang masuk secara prosedural, secara legal, tetapi sampai dia tewas, pemerintah Indonesia tahunya baru 1 minggu kemudian. Mohon maaf, saya minta diterangkan lagi terkait hal itu. Iya. Pertama, kami ingin menegaskan bahwa tugas perwakilan RI adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Tidak melihat statusnya apakah dia legal maupun ilegal. Jadi disebutkan di Undang-Undang 37 tahun 99 bahwa tugas negara adalah memberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Artinya bahkan yang ilegal saja kita bantu. Ya, tahun lalu kami menangani 53.000 kasus di seluruh dunia dan mayoritas adalah ilegal. Apalagi yang legal. Ya, tentu akan sangat kita lindungi. Nah, dalam konteks ini adalah tadi isu pelindungan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika yang bersangkutan kabur dari majikannya, itu bukan solusi. Sebetulnya yang bersangkutan bisa lapor kepada KBRI untuk memastikan bahwa ketika ada masalah di tempat dia bekerja, KBRI bisa memberikan dukungan. Baik. Nah, ketika dia kabur dan kemudian tidak melaporkan, tentu KBRI Kuala Lumpur akan mengalami kesulitan untuk bisa melacak informasi karena tidak ada informasi dari yang bersangkutan mengalami masalah majikan. Agen penyalurnya apakah sudah diketahui, Pak Yuda? Kami sedang bekerja sama dengan kami sedang bekerja sama dengan BP3 MI Denpasar ya, untuk melacak siapa yang memberangkatkan. Baik, artinya belum ketahuan ya, baru disebutkan bahwa tenaga kerjanya di Tulung Agung, Jawa Timur, tapi apakah pastinya siapa itu belum ketahuan ya. Ibu Made, apa yang akan dilakukan oleh keluarga saat ini? Untuk saat ini, seperti yang disampaikan kemarin, juga banyak media yang bertanya kepada keluarga, khususnya kepada suaminya, apakah ada tuntutan-tuntutan secara hukum kepada pelaku atau proses hukum yang berjalan di sana. Nah, dari pihak keluarga menyatakan bahwa pihak keluarga sudah menerima kondisi seperti ini, tidak menuntut secara hukum apapun, tetapi kalau memang akan ada perlindungan kepada warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, apapun latar belakangnya, ketika dia mengalami musibah seperti ini, kami akan sangat berterima kasih kepada pemerintah. Dan dari pihak keluarga kemarin hanya meminta bagaimana agar jenazah dari saudara kami segera bisa dipulangkan ke Bali dengan selamat. Dan itu kami sangat berterima kasih karena prosesnya hanya berjalan 1 hari, itu mulai diurus tanggal 6, kemudian tanggal 8 sudah bisa mendarat di Bandara Ngurah Rai, dan kemarin juga sudah sampai di rumah, sudah tiba di rumah
pukul 16.30 Wita. Nah sekarang pihak keluarga sedang menyiapkan untuk upacara penguburannya yang layak secara agama Hindu yang kami anut di Bali. Baik, baik. Ibu Mada, kami turut berduka cita dan salam untuk keluarga, salam untuk Pak Suwinten, suami dari Ibu Nurhayati, dan Pak Yuda, mudah-mudahan nanti ada fasilitas untuk keluarga korban jika ingin hadir di persidangan di Malaysia. Pak Yuda Nugraha dan Ibu Mada Widyaningsih, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime, sehat selalu. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini, tetaplah bersama kami.